Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal adalah kalimat yang sangat istimewa dalam Islam. Dia bukan sekedar label, dia bukan sekedar cap dalam sebuah produk, tetapi dia adalah syarat utama untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Syarat utama untuk mendapatkan ridho Allah dalam rezeki kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bertambah lewat rezeki, lewat perbuatan, lewat pilihan-pilihan hidup kita, maka pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, di mana kita tinggal, semua itu dalam keadaan halal. Kenapa harus halal? Karena sesungguhnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Jadi kalau kita memberikan sesuatu atau menginfakkan sesuatu di jalan Allah, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu halal, maka apa yang kita berikan itu tidak bernilai di sisi Allah, walaupun jumlahnya besar. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dengan sesuatu yang kotor. Allah itu maha suci. Begitu juga yang kita makan, yang kita minum, yang menjadi daging dan darah di dalam tubuh kita, tidak akan menjadi kebaikan dalam hidup kita kalau dia tidak halal. Maka kata halalan adalah kalimat yang menjadi syarat datangnya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata halalan menjadi syarat diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tubuhnya dikotori dengan makanan, minuman, pakaian, kendaraan yang tidak halal atau yang syubhat yang bercampur antara halal dengan haram, maka doa-doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu doa itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Doa itulah yang kita andalkan ketika kita punya masalah. Doa itulah yang menjemput pertolongan Allah. Doa itulah yang menjadi jalan datangnya kemenangan-kemenangan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hidup kita jika kita ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan bisa survive menghadapi masalah kalau doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mendapatkan kesembuhan dari sakit kalau doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah pekerjaan kalau doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dulu ada seorang laki-laki Yahudi, Bani Israel, yang melakukan perjalanan. Di tengah jalan, karena dia lapar, dia melihat sekelompok orang sedang memasak daging babi, membakar daging babi. Maka dia mengatakan, a'tini hadas samak, berikan untuk saya daging ini, berikan untuk saya ikan ini. Orang-orang mengatakan, ini bukan ikan, ini daging babi. Kata dia, tidak masalah. Akhirnya dia makan daging babi itu, kemudian dia minum khamar, lalu dia melanjutkan perjalanan. Di tengah padang pasir, dalam keadaan mabuk, karena dia baru minum, baru makan daging babi, maka dia terjatuh dari ontanya. Lalu ketika dia sadar, dia kehilangan ontanya. Dia kehilangan bekal yang dibawa oleh onta itu. Dia kehilangan airnya, makannya, pakaiannya, selimutnya. Dia kehilangan semua bekal yang dibawa oleh onta tersebut. Lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah mengembalikan ontanya yang hilang. Maka apa kata Nabi? Ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram,
kendaraannya haram, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa orang tersebut? Sehingga mati dan celakalah dia di tengah padang pasir dalam keadaan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendapatkan masalah? Lalu kita berdoa kepada Allah dan kemudian kita merasakan doa kita belum diijabah? Coba periksa lagi, apakah hidup kita sudah halal? Apakah makanan kita sudah halal? Apakah piring kita sudah halal? Apakah kuas kita sudah halal? Apakah baju kita sudah halal? Apakah kendaraan kita sudah halal? Jangan-jangan bukan Allah tidak menerima doa kita, tetapi memang doa kita tidak sampai kepada Allah disebabkan kehidupan kita yang belum halal. Jadi halal bukan sekedar label, halal bukan kalimat yang ringan. Halal itu syarat untuk mendapatkan keberkahan dan syarat untuk mendapatkan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.